감사합니다. 아니야. 감사합니다. 아니야. 반대 방향인데 어떻게 해요? 죄송해요. 아니야. 제가 너무 감사합니다. 조심하세요. 네네. 이제 혼자 갈 수 있을 것 같아요. 네네. 감사합니다. 아니야. 네. 조금만 올라갈게요. 오케이. 감사합니다. 됩니까? 네네. 감사합니다. 여기까지? 네네. 오케이. 네. 조심하세요. 네, 감사합니다. 아니야. 이거 너무 이쁘다. 이거 무슨 오랑우탄? 아니, 나만 뭐야? 펭귄인가요? 잘 모르겠어서. 감사합니다. 네, 감사합니다. Saudara-saudara yang terkasih, betapa kita tidak bersyukur atau berterima kasih ketika kita mengalami kesulitan, lalu ada orang yang menolong kita. Tentu ketika ada yang menolong kita, beban kita seakan-akan lebih ringan atau bahkan kita seakan-akan terlepas dari beban-beban kita dalam kesulitan-kesulitan hidup ketika ada orang yang menolong kita. Hari ini kita merayakan Hari Raya Pentakosta, saat turunnya Roh Kudus atas para rasul, 50 hari setelah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Roh Kudus turun atas para rasul untuk menguatkan dan menolong para rasul supaya mereka melaksanakan tugas yang telah diberikan Yesus kepada para rasul. Tugas ini bukanlah tugas yang ringan karena mereka harus mewartakan Yesus yang bangkit kepada semua orang, dan belum tentu semua orang percaya kepada pewartaan para rasul ini. Namun Roh Kudus menguatkan mereka. Dan pada hari itu, seperti yang bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1-11, silakan nanti dibaca sendiri. Di situ disebutkan peristiwa Pentakosta yang membuat para rasul bisa berbagai macam bahasa. Dan pada hari itu sekitar 3.000 orang menjadi percaya. Kalau kita ingat dalam kitab Kejadian tentang kisah penciptaan, saat Allah menciptakan manusia, di situ disebutkan Allah menghembuskan nafas hidup kepada manusia sehingga manusia menjadi hidup. Dalam Injil hari ini kita bisa membaca dalam Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Nanti silakan dibaca sendiri. Di situ disebutkan bagaimana Tuhan Yesus menghembusi para murid dengan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Dan pada saat itulah lahirlah gereja. Saudara yang terkasih, lahirlah kehidupan yang saat ini disebut dengan gereja kita semua ini. Jadi saudara yang terkasih, Roh Kudus itu menolong dan menghidupkan kita semua. Pertolongan Roh Kudus itu juga terjadi pada kita, orang-orang yang percaya pada Yesus. Memang kadang-kadang di dunia ini ada orang yang merasa sendiri, orang yang merasa sepi, kesepian. Tapi kalau kita lihat dari data manusia yang ada di dunia ini berapa, ada 7,7 miliar manusia yang ada di dunia. Dan ada sekitar 271 juta orang di Indonesia. Bagaimana mungkin orang mengalami sendiri atau kesepian? Hal itu bisa terjadi, mungkin salah satu penyebabnya adalah karena orang merasa berjuang sendiri, merasa tidak ada yang menemani dalam hidup, merasa tidak ada yang meringankan bebannya atau yang menolong ketika orang mengalami kesulitan atau persoalan hidup. Lalu orang merasa kesepian atau merasa sendiri. Saudara yang terkasih, karena kita gereja sudah menerima dan selalu menerima pertolongan dari Roh Kudus, maka tugas kita berikutnya adalah juga untuk saling menolong. Seperti juga Tuhan Yesus sudah berpesan kepada para muridnya agar saling mencintai, saling melayani. Itu juga yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu kita semua. Maka apalagi kondisi saat ini, ada wabah virus corona, kondisi yang sulit, adalah saat yang tepat bagi kita untuk saling memperhatikan, untuk saling menolong dan mengulurkan tangan, meskipun mungkin pertolongan kita itu kecil, namun akan sangat berarti bagi yang membutuhkan. Roh Kudus selalu berjalan lebih dahulu di depan orang-orang yang mau saling membantu, yang mau saling menolong dan saling melayani. Berkat Allah senantiasa menyertai kita sekalian.